Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Dalam riwayat yang dikutip oleh Imamul Ghazali dalam kitab Ihya'nya, beliau mengutip salah satu riwayat yang menyebutkan as-shaumu nisfu sabar. Puasa adalah separuhnya kesabaran. Dalam riwayat yang lain sebagaimana juga beliau kutip, as-sabru nisful iman. Sedangkan kesabaran itu adalah separuhnya dari keimanan. Inilah yang mesti kita raih dalam pelaksanaan ibadah puasa, yaitu kesabaran, pengendalian diri, mengendalikan diri kita. Yang pertama yang harus kita kendalikan adalah tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua yang harus kita raih adalah, yang harus kita lakukan, mempuasakan diri kita, mempuasakan anggota-anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempuasakan tangan kita, mempuasakan lisan kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan mata kita dari memandang sesuatu yang tidak diridhoi. Tangan kita, jari-jari kita untuk tidak menulis status-status yang bisa memancing emosional orang lain, yang bisa menyinggung perasaan orang lain, yang bisa menimbulkan kekacauan-kekacauan yang sifatnya provokatif. Ini semua harus kita lakukan saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Itulah sebabnya sehingga Nabi SAW sudah mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak meraih apapun dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar saja. Kenapa? Karena puasa yang dia lakukan di samping dia hanya sekedar berpuasa, melaksanakan tuntunan ibadah puasa sebagaimana diatur dalam kajian fikih, tapi dia tetap berkata kotor, dia tetap melakukan sesuatu yang melanggar ajaran agama, tetap melakukan provokasi, tetap memfitnah, tetap mengadu domba dan lain-lain sebagainya, sehingga yang dia raih tidak memperoleh pahala dari puasa yang dia lakukan itu. Itulah sebabnya sehingga Imamul Ghazali membagi tingkatan puasa ini kepada 3 bagian. Yang pertama, shaumul umum, puasa pada umumnya orang. Kemudian shaumul khusus, puasa khusus, yaitu mempuasakan tangan, puasakan kaki, puasakan mata, puasakan lisan, puasakan telinga. Dalam artian semua anggota-anggota badan ini yang punya potensi untuk melakukan apa saja, itu dipuasakan, ditahan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus jari-jari kita ini, hanya jempol yang punya posisi yang bisa mengapresiasi orang lain, posisinya dahulu, fungsinya dahulu bisa mengapresiasi orang lain, tapi sekarang posisinya sudah beralih fungsi. Yang tadinya mengapresiasi, yang selalu menyenangkan ketika ini ditonjolkan, sekarang sudah agak beda. Ini bisa menyebabkan orang lain tersinggung, orang lain bisa berkelahi gara-gara ini, terprovokasi dengan kita. Hanya dengan jempol-jempol ini bisa menulis status, misalnya status di dunia maya, yang bisa memprovokasi orang lain. Ini semua mesti dipuasakan. Kemudian tingkatan yang terakhir menurut Imam Ghazali yaitu puasa khususil khusus, shaumu khususil khusus, puasa istimewa, yaitu melangkah kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu mempuasakan pikiran. Bagaimana pikiran ini tidak memikirkan sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi kita sebagai orang yang beriman tetap harus berusaha semaksimal mungkin supaya puasa kita
mencari bagaimana caranya supaya menjadi puasa yang terbaik. La'allakum tattaqun, mencapai tingkat derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma tangannya, bukan cuma kakinya, bukan cuma lisannya, bukan cuma jempolnya yang dikendalikan, tapi pikirannya juga dikendalikan, selalu tertuju kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mengagungkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita mampu berpuasa, menempuh puasa ini pada tingkatan level yang kedua, yaitu mempuasakan tangan kita, mempuasakan lisan kita, mempuasakan kaki kita. Insya Allah kita meskipun berada di bawah derajat dari derajat yang tertinggi ini, insya Allah kita juga akan tetap memperoleh dari berkah dari puasa yang kita kerjakan. La'allakum tattaqun, semoga kita semua mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.